Yo, halo semua. Ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan ngelanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-7-nya. Ini adalah pembahasan part keempat dari pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-7. Seperti biasa, di sini gua nyaranin kepada kalian untuk nonton dulu pembahasan part pertama, 2 dan 3 sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan Isekai Apocalypse Minogra, atau bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part ketiga sebelumnya, saat itu telah gua ceritain kalau Takuto tengah melakukan sebuah diskusi berdua dengan Yukamiya. Di sini Takuto telah tahu kalau Fagia ternyata telah bekerja sama dengan player game lainnya. Jadi pada pembahasan part keempat ini akan melanjutkan dari sini. Pada scene pertama akan memperlihatkan kedatangan rombongan Minogra yang dimana di sini mereka telah sampai di depan gerbang kota Kerajaan Elnah. Pada waktu itu terlihat kalau rombongan Minogra disambut oleh 2 orang sukubus. Oh ya, di sini kalian juga harus tahu kalau Takuto juga menyertakan Vittorio yang tengah menyamar di dalam rombongan Minogra. Di sini Takuto bermaksud untuk mengikut sertakan Vittorio di dalam rombongan, dikarenakan Vittorio bisa berperan sebagai umpan untuk menyelamatkan anggota rombongan lainnya. Seperti yang kalian semua tahu, kalau Vittorio nggak bisa mati, dan jika dia terbunuh, dia akan disummon secara otomatis di kerajaan Minogra. Kemudian pada waktu itu, Takuto yang telah mengambil alih tubuhnya Botzler berkata kepada 2 sukubus itu tentang siapa mereka dan siapa nama mereka. Lalu pada waktu itu salah seorang gadis yang lebih tinggi memperkenalkan dirinya, yang dimana dia bernama Fresia. Di sini terlihat kalau 2 sukubus itu terdiri dari 1 orang wanita dewasa dan juga gadis mungil. Fresia saat itu menambahkan kalau dirinya diperintahkan oleh Fagia untuk menyambut rombongan tamu yang akan mendatangi kerajaan Elnah. Kemudian gadis mungil yang di samping Fresia memperkenalkan dirinya. Ternyata dia bernama Goliath. Nah, setelah memperkenalkan dirinya dan mengatakan maksud dan tujuannya kepada Takuto, di sini pasukan Minogra langsung masuk ke dalam gerbang kerajaan Elnah. Kemudian saat itu scene akan memperlihatkan bagaimana pasukan Minogra berada di dalam ibu kota kerajaan Elnah. Pada waktu itu Takuto berpikir sepertinya kerajaan Elnah telah ditaklukkan sepenuhnya oleh para sukubus. Di dalam pikirannya Takuto berpikir ini dengan mempertimbangkan betapa banyaknya sukubus yang ada di dalam kerajaan Elnah. Lalu pada waktu itu pasukan Minogra memutuskan untuk beristirahat di salah satu penginapan, dikarenakan rapat konferensi sebenarnya akan dilakukan pada keesokan harinya. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau pasukan Minogra datang ke kerajaan Elnah adalah 1 hari sebelum konferensi dimulai. Maka dari itu, mau nggak mau, pasukan Minogra harus menginap terlebih dahulu. Sebenarnya, ini juga merupakan salah satu rencana Takuto, yang dimana dia akan mempergunakan waktu yang ada untuk mengamati situasi lebih lanjut di kerajaan Elnah. Kemudian saat itu scene akan beralih pada keesokan harinya, yang dimana saat itu terlihat kalau rapat konferensi telah dimulai. Jadi di sini rapat konferensi akan diadakan di dalam sebuah aula pertemuan
di istana kerajaan Elna. Pada waktu itu, rombongan Minogra ikut masuk ke dalam aula rapat. Pada waktu itu, Takuto yang tengah mengontrol tubuhnya Vittorio memperhatikan keadaan sekitar. Di sini terlihat kehadiran dari Fagia, para elf, dan juga para orang suci yang berasal dari kerajaan Qualia. Oh ya, di sini kalian harus tahu kalau kerajaan suci Qualia hanya mengirimkan para pendeta biasa. Di sini sama sekali gak terlihat kehadiran dari gadis suci. Lalu di sisi kirinya Takuto, saat itu terdapat kehadiran dari Yukamiya dan juga utusan Ponkaven. Kemudian saat itu rapat pun dimulai, yang dimana ini dibuka pertama kali oleh Fagia. Fagia saat itu mengatakan kalau rapat konferensi ini sebenarnya bertujuan untuk mempertemukan para player yang berasal dari setiap wilayah. Fagia saat itu menambahkan kalau sepertinya ada beberapa kerajaan yang gak memandang serius tentang konferensi ini. Di sini Fagia merujuk kepada kerajaan Ponkaven dan juga kerajaan suci Qualia yang hanya mengirimkan perwakilan biasa. Lalu pada waktu itu Fagia memperkenalkan dirinya, yang dimana dia memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Elf dari kerajaan Elna. Di sini bisa diartikan kalau Fagia telah menghancurkan kerajaan Elna sepenuhnya. Di sini bisa terlihat kalau Fagia telah mengklaim kerajaan Elna sebagai wilayahnya 100%. Lalu pada waktu itu semua perwakilan lain juga memperkenalkan dirinya. Itu termasuk kepada perwakilan Qualia dan juga perwakilan Ponkaven. Kemudian pada waktu itu tibalah perkenalan dari Yukamiya, yang dimana Yukamiya memperkenalkan dirinya sebagai salah satu pahlawan. Namun di sini tentunya Yukamiya gak menyebutkan dari game apa dia berasal. Lalu pada waktu itu Takuto mulai memperkenalkan dirinya, yang dimana dia di sini memperkenalkan dirinya sebagai Raja Kehancuran. Pada waktu itu Takuto berkata, "Aku adalah Takuto Ira, yang merupakan seorang Raja Kehancuran dari kerajaan Minogra." Di sini ketika Takuto memperkenalkan dirinya, para utusan yang berasal dari kerajaan Qualia mulai merasakan perasaan takut. Pada waktu itu mereka mulai teringat tentang betapa mengerikannya Raja Kehancuran yang telah menghancurkan kerajaan Lenea. Nah, setelah Takuto memperkenalkan dirinya, saat itu Fagia mulai mengeluarkan sebuah dadu. Fagia saat itu mengatakan kalau ini adalah alat komunikasi dari seorang player yang gak bisa hadir di sini. Lalu pada waktu itu Takuto yang ketika melihat dadu itu mulai teringat dengan sesuatu. Di sini Takuto teringat sepertinya dadu yang ada di depannya ini adalah kepunyaan dari Kenji Kuhara, yang dimana Kenji Kuhara adalah game master dari era Kino. Oh ya, di sini kalian harus tahu seperti yang telah gua jelasin pada volume keempatnya. Di situ Takuto berhadapan dengan era Kino, yang dimana game master dari era Kino adalah Kenji Kuhara. Nah, karena baru teringat dengan hal itu, Takuto pun berkata kepada Kenji Kuhara, "Hei Kenji Kuhara, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau bisa ada di sini?" Mendengarkan perkataan dari Takuto, saat itu Kenji Kuhara mengatakan, "Aku nggak akan menjawab pertanyaanmu. Di sini aku nggak memiliki urusan apapun denganmu." Nah, di sini ketika mendengarkan perkataan dengan nada arogan dari Kenji Kuhara, di sini Takuto menjadi emosi. Di sini terlihat kalau Takuto benar-benar akan marah. Dirinya mengatakan, "Tapi sebelumnya kau telah mencuri Ato dariku." Pada waktu itu terlihat kalau aura kegelapan dari Takuto benar-benar menjadi semakin jelas. Di sini kayaknya Takuto benar-benar
akan mengeluarkan kekuatannya. Pada waktu itu Takuto melihat ke arah Vittorio. Sepertinya Vittorio benar-benar menantikan kalau Raja Takuto akan mulai beraksi. Akan tetapi pada waktu itu Takuto menahan amarahnya kembali, dikarenakan dia ingat apa tujuan sebenarnya kenapa Takuto bisa ada di sini. Lalu pada waktu itu terlihat kalau Fagia bertanya kepada Kenji Kuhara, kenapa Kenji Kuhara nggak hadir pada rapat ini. Namun pada waktu itu terlihat kalau Kenji nggak menjawab sama sekali pertanyaan dari Fagia. Kemudian pada waktu itu Fagia melanjutkan rapat kembali, yang dimana di sini Fagia mulai mengatakan apa tujuan sebenarnya kenapa konferensi ini diadakan. Pada waktu itu Fagia berkata kalau dirinya ingin seluruh player menyatakan kalau mereka telah mundur dari permainan. Fagia saat itu menambahkan kalau seandainya semua player sepakat untuk mundur dari permainan para dewa, maka bisa dikatakan kalau mereka nggak akan terluka ataupun terlibat peperangan. Lalu Yukamiya yang mendengarkan hal itu bertanya, apa yang membuat Fagia yakin kalau para dewa nggak akan ikut campur sama sekali jika semua orang memutuskan untuk mundur dari permainan. Mendengarkan hal tersebut, Fagia berkata kalau para dewa sebenarnya mensummon semua orang untuk hadir di sini hanyalah untuk kesenangan mereka. Oh ya, di sini telah terungkap alasan kenapa Takuto dan semua player disummon ke dunia ini. Sepertinya ini berkaitan dengan permainan antar para dewa. Bisa dibilang para player disummon oleh para dewa ke dunia ini untuk melakukan sebuah permainan dan memastikan kalau diri mereka akan menang dari yang lainnya. Kembali lagi kepada cerita. Saat itu Fagia juga mengatakan kalau sepertinya para dewa sama sekali nggak masalah apakah player mereka harus terbunuh atau tidak. Fagia di sini kembali menambahkan kalau semua orang memutuskan untuk keluar dari permainan, maka bisa dibilang ini tak ada yang memenangkan permainan sama sekali. Lalu ketika menyaksikan perkataan dari Fagia, saat itu Takuto benar-benar terpikir tentang sesuatu. Di dalam pikirannya Takuto berpikir kalau itu adalah dirinya yang dulu sebelum kematiannya Isla. Bisa dibilang kalau ia akan setuju dengan perkataannya Fagia. Akan tetapi setelah kematian Isla dan beberapa kejadian tragis lainnya, mau nggak mau Minogra harus mencapai kondisi Ascension. Lalu saat itu Takuto bertanya kepada Fagia, siapa player yang ada di samping kiri Fagia? Kenapa dari tadi dia sama sekali nggak bersuara? Saat itu Takuto juga bertanya, sebaiknya player yang ada di samping Fagia juga menjelaskan dari permainan apa dia berasal. Rupanya di dalam pikirannya saat itu Takuto berpikir alangkah lebih baiknya tahu siapa musuhnya dan siapa player yang ada di sampingnya Fagia ini. Lalu ketika mendengarkan perkataan dari Takuto, player yang ada di sampingnya Fagia lalu tertawa. Pada waktu itu player yang ada di samping Fagia tertawa. Dirinya mengatakan kalau namanya adalah Mr. H. Mr. H saat itu mengatakan untuk dari permainan apa dirinya berasal. Maka bisa dibilang itu nggak harus dikatakan kepada Takuto. Pada waktu itu di dalam pikirannya Takuto berpikir sepertinya Mr. H dan juga Fagia akan melancarkan serangan kepada mereka. Takuto saat itu mengatakan kepada Yukamiya yang ada di sampingnya kalau sebaiknya bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Isekai Apocalypse Minogra volume ke-7 part keempatnya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.